Chiều mùng 5 tháng 9, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ động viên đội tuyển U23 Việt Nam trước ngày diễn ra vòng loại U23 châu Á 2024 bảng C tại Việt Trì, Phú Thọ. Thay mặt Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ya, kekalahan Vietnam di babak fase grup Piala Asia bagaikan kutukan bagi pelatih Vietnam saat ini. Ia pun dijadikan kambing hitam oleh penggemar timnas Vietnam atas kekalahan timnya. Tak ada kemungkinan jika ia akan didepak dari pelatih utama timnas Vietnam. Apalagi Vietnam saat ini sudah dipastikan gugur di Piala Asia 2023. Dulu, ketika ditangani Park Hang-seo, timnas Vietnam sangat ditakuti oleh lawan-lawannya termasuk Indonesia. Namun ketika Park Hang-seo hengkang dari kursi kepelatihan, timnas Vietnam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Ya, pada laga melawan asuhan Sintayong, timnas Indonesia kembali menjadi mimpi buruk seorang pelatih asal Prancis Philippe Troussier. Bagaimana tidak, sudah 3 kali bertemu di semua ajang melawan timnas Indonesia, ia selalu kalah. Yang pertama ketika ia menjadi pelatih Qatar pada Piala Asia 2004. Saat itu ia kalah melawan timnas Indonesia dengan skor 1-2. Alhasil ia pun langsung dipecat oleh Federasi Qatar karena kalah oleh Indonesia. Kemudian ketika di ajang SEA Games 2023 kemarin, Vietnam yang ia asuh juga kalah melawan Indonesia, asuhan Indra Sapri di semifinal. Yang terbaru, pada kemarin malam, ia kalah dari timnas Indonesia asuhan Sintayong di laga kedua fase grup Piala Asia, yang membuat Vietnam dipastikan tersingkir dengan skor 1-0. Federasi Vietnam tak ada kemungkinan akan mempertimbangkan kepelatihan Philippe Troussier. Bahkan sampai saat ini, pelatih Vietnam itu terus diperbincangkan oleh media Vietnam sebagai kambing hitam atas kekalahan dari Indonesia. Kemudian salah satu netizen bernama Ajayakan pun berkomentar, "Mimpi buruk masih belum berakhir, masih ada kualifikasi Piala Dunia 2005, ujarnya. Kemudian ada lagi dari netizen yang namanya susah dibaca. Dia berkomentar bahwa Park Hang-seo kembali, ujarnya. Ya, mundurnya Park Hang-seo sangat berpengaruh terhadap timnas Vietnam. Tentu di bawah asuhan Philippe, Vietnam akan kembali lagi dari awal untuk membentuk tim yang sangat kuat. Melihat kualitas semua pemain Indonesia. Ya, sementara itu dari babak pertama sampai kedua, dari awal hingga akhir Vietnam benar-benar kebingungan untuk membangun serangan. Semua bola disapu bersih sempurna oleh pemain-pemain kita. Lini belakang Indonesia sangat solid, terbukti dari bagusnya rating pemain bertahan Indonesia. Semua pemain bertahan Indonesia memiliki rating 7 ke atas. Sementara lini depan timnas masih perlu dievaluasi. Banyak momentum hilang, salah pengambilan keputusan di lini depan juga sering kita lihat. Sementara Egy masih banyak hilang bola, hilang momentum. Yakob juga tidak kelihatan, tidak seperti laga melawan Irak. Terbukti dari hasil rating yang mereka dapatkan sangat rendah. Namun mereka harus diapresiasi berkat aksi-aksi individualnya. Ya, sementara penyerang Indonesia Rafael Struijk baik dalam keeping bola, tapi dalam mengolah bola, ia masih belum maksimal sebagai penyerang utama. Terbukti dari hasil rating yang rendah, yaitu 6,7. Namun harus diapresiasi, berkat dilanggarnya Rafael Struijk, Indonesia berhasil mendapatkan penalti hingga berujung gol. Silahkan bereporia, sebelum 1-2 hari lagi kita tutup euforia untuk persiapan menghadapi Raja Sean King Jepang. Ya, sementara itu jadwal Indonesia versus Jepang akan dilaksanakan tanggal 24 Januari mendatang pukul 8.00 WIB. Semoga Indonesia bisa mengejutkan Jepang. Timnas Indonesia juga harus belajar dari timnas Irak, di mana pemain bertahan Jepang sangat lemah dalam duel-duel bola atas. Alhasil, Irak berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Kita harus berterima kasih kepada pelatih Sintayong karena berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia. Ya, seperti kita tahu, Indonesia sudah 17 tahun absen di Piala Asia. Namun ketika Sintayong datang dan memotong generasi di timnas Indonesia, kini kita harus akui perkembangan sepak bola di Indonesia berkembang pesat selama di bawah asuhannya. Ya, memang jika melihat faktor umur yang sangat muda, seperti Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, Indonesia menjadi tim yang paling muda, bisa dibilang belum berada di puncak keemasannya. Namun di 5 tahun yang akan datang, pemain muda saat ini akan menjadi tulang punggung di masa depan. Sekarang,
Mereka bermain di Piala Asia dan akan melawan sekelas timnas Jepang, di mana diisi oleh pemain-pemain top Eropa seperti nama-nama Takehiro Tomiyasu dari Arsenal, Wataru Endo dari Liverpool, hingga Kaoru Mitoma dari Brighton. Tentu semua nama-nama itu bermain di kasta tertinggi di Eropa. Tentu Marcelino dan kawan-kawan akan mendapatkan pengalaman yang berharga bisa bertemu dengan mereka nanti. Tentu kehadiran timnas Indonesia pun ditunggu taringnya untuk pembuktian di ajang tersebut.